Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dari kelas Farmasi Reguler Pagi 6A Universitas Algipari. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam di semester 6. Islam mengajarkan berbagai ilmu termasuk ilmu kesehatan. Di dalam Al-Quran menyebutkan tanaman seperti kurma, anggur, delima, dan juga zaitun yang bermanfaat sebagai pengobatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berobat ketika sakit, sebagaimana sabdanya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada tiga ilmu yang mempelajari tentang pengembangan obat tradisional. Yang pertama, ada farmakognosi, yaitu ilmu tentang obat dari alam, yaitu dari tumbuhan, hewan, maupun dari mikroorganisme. Yang kedua, ada kimia medisinal, yaitu ilmu yang mendasari desain dan pengembangan obat termasuk dari sumber alami. Yang ketiga, ada farmakologi, yaitu ilmu tentang mekanisme kerja dan efek suatu obat. Jalur biosintesis senyawa metabolit sekunder ada tiga. Yang pertama ada jalur asetat, yang kedua jalur sikimat, yang ketiga jalur mevalonat. Pengembangan obat tradisional di Indonesia. Meningkatnya penggunaan dan juga produksi obat tradisional mendorong regulasi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sediaan farmasi mencangkup obat, bahan obat, obat tradisional, dan juga kosmetik. Definisi dan juga penggolongan obat tradisional. Definisinya sendiri yaitu ramuan dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang digunakan secara turun-temurun. Penggolongan obat tradisional menurut BPOM yaitu ada jamu. Jamu itu berdasarkan data empiris dan klaimnya tidak boleh bersifat medis. Contoh dari golongan jamu yaitu ada tolak angin batuk dan juga ada tolak linu. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT, yaitu uji praklinik yang dilakukan pada hewan dan juga bahan bakunya distandarisasi. Contohnya ada tolak angin dan juga ada lelap farmaka. Fitofarmaka yaitu uji praklinik dan juga klinik termasuk bahan baku dan produk jadi distandarisasi, contohnya seperti Stimuno ataupun Tensigard. Penanganan pasca panen, konteks Al-Quran dan juga Simplisia. Di dalam Al-Quran surat Al-Insa ayat 16 sampai 17 disebutkan minuman bercampur jahe menunjukkan bahwa tanaman obat memiliki nilai spiritual dan juga kesehatan. Sumber Simplisia yang disebutkan Al-Quran mengisyaratkan pentingnya tanaman sebagai bahan obat. Selanjutnya, pentingnya mutu dalam obat herbal. Badan POM menyatakan bahwa khasiat, keamanan, dan juga mutu adalah aspek penting. Proses dari hulu ke hilir harus mengikuti standar mutu. Yang pertama ada GAP atau Good Agricultural Practice untuk budidaya. Yang kedua ada GMP dan juga CPOTB untuk produksi ekstrak dan juga produk jadi. Tujuan pasca panen sendiri yaitu yang pertama untuk menjaga kualitas bahan tanaman, yang kedua mempertahankan kandungan zat aktif, yang ketiga meningkatkan daya simpan dan juga nilai jual Simplisia. Definisi dari Simplisia sendiri yaitu bahan alamiah baik tumbuhan, hewan maupun mineral yang belum diolah dan biasanya sudah dikeringkan, yang biasanya digunakan untuk obat tradisional, suplemen, maupun kosmetik. Penanganan pasca panen ada 8 langkah. Yang pertama ada sortasi basah untuk memisahkan bahan asing, tanaman lain, dan juga kotoran yang dilakukan secara manual atau dengan meja berjalan. Yang kedua ada pencucian menggunakan air bersih, yaitu air mengalir dengan perendaman atau disemprot atau juga dengan sikat untuk menghilangkan kotoran mikroba ataupun residu pestisida. Yang ketiga ada penirisan, yaitu untuk mengeringkan sisa air untuk mempersiapkan proses selanjutnya. Yang keempat ada juga perajangan, memudahkan pengeringan, pengemasan, ekstraksi perajangan manual atau dengan mesin dengan arah dan ukuran yang tepat. Yang kelima ada pengeringan, menurunkan kadar air kurang lebih
10% dengan metode sinar matahari, oven, blower, ataupun sistem hybrid. Yang keenam, ada sortasi kering untuk memisahkan simplisia yang rusak atau kotor setelah pengeringan. Yang ketujuh, ada pengemasan untuk melindungi dari suhu, kelembapan, mikroba, hama, atau kerusakan. Gunakan bahan kering, bersih, dan juga vakum pelabelan lengkap dan juga jelas. Terakhir ada penyimpanan dari sinar matahari langsung untuk menghindari dari hama, kapang, dan juga jamur. Pemeriksaan mutu dilakukan saat penerimaan bahan dari pengepul atau pedagang setelah jadi simplisia. Setelah penyimpanan periode tertentu, tujuannya untuk memastikan simplisia sesuai dengan standar. Standarisasi simplisia. Pengertian standarisasi menurut Depkes RI yaitu proses penjaminan mutu akhir obat agar memiliki parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan sebelumnya. Menurut Al-Quran, dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yaitu Allah menetapkan ukuran dan juga ketentuan untuk kemudahan keseimbangan hidup umat manusia, diinterpretasikan sebagai landasan spiritual penetapan standar dalam kehidupan termasuk dalam obat. Tujuan dari standarisasi sendiri yaitu agar diperoleh produk farmasi seperti simplisia, ekstrak maupun obat yang bermutu, aman, dan juga bermanfaat. Standarisasi ada dua, yaitu standarisasi simplisia, itu harus murni, bebas pestisida berbahaya, bebas dari logam berat maupun senyawa toksik. Yang kedua ada standarisasi ekstrak, yaitu bertujuan untuk menjaga konsistensi senyawa aktif dalam setiap batch produksi. Selanjutnya ada parameter standar mutu. Bagian A, parameter spesifik, yaitu langsung berkaitan dengan aktivitas farmakologis. Yang pertama ada identitas ekstrak, yaitu mencantumkan nama, bagian tumbuhan, dan juga senyawa penanda. Yang kedua ada organoleptik, yaitu bentuk, warna, bau, maupun rasa. Yang ketiga ada senyawa terlarut, yaitu jumlah zat terlarut dalam pelarut, misalnya air, sebagai indikasi kandungan senyawa aktif. Yang B, parameter non-spesifik, yaitu berkaitan dengan keamanan dan juga stabilitas. Yang pertama ada susut pengeringan, yaitu kadar zat yang hilang saat pengeringan. Yang kedua ada bobot jenis, yaitu massa per volume pada suhu tertentu. Yang ketiga ada kadar air, yaitu kandungan air dalam bahan. Yang keempat kadar abu, sisa mineral atau anorganik setelah pemanasan. Yang kelima, ada sisa pelarut, itu harus bebas dari pelarut berbahaya. Yang keenam, ada residu pestisida, tidak boleh melebihi batas aman. Yang ketujuh, ada cemaran logam berat seperti Hg, Pb, dan lain-lain harus dalam batas aman. Yang kedelapan, ada cemaran mikroba, harus bebas mikroba patogen. Yang sembilan, ada cemaran kapang, hammer, dan aflatoksin harus dalam batas aman. Ketentuan umum standarisasi. Konsep standarisasi sendiri yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan juga merevisi standar secara tertib dan melalui kerja sama semua pihak terkait. Standar sendiri adalah spesifikasi teknis yang disusun untuk memulai konsensus, memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, iptek, dan juga pengalaman. Langkah-langkah dalam standarisasi ada 6. Yang pertama, merumuskan standar dari pengumpulan data hingga tercapai konsensus. Yang kedua, menerapkan standar melalui keputusan resmi BSN. Yang ketiga, menerapkan standar digunakan dalam praktik nyata. Yang keempat, merevisi standar, yaitu penyempurnaan sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada pihak terkait dalam standarisasi. Yang keenam, ada produsen, penyalur, pengguna, lembaga akademis, pemerintahan, dan juga LSM. Tujuan
Standarisasi di Indonesia yaitu untuk menjamin mutu produk dan juga jasa dengan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, lingkungan, dan menunjang daya saing di pasar bebas. Selanjutnya ada parameter mutu simplisia. Tujuannya untuk memastikan kualitas, keamanan, dan juga kemurnian simplisia melalui kontrol kualitas dengan mengukur parameter spesifik dan juga non-spesifik. Parameter spesifik digunakan untuk memastikan identitas dan kandungan kimia dalam simplisia. Untuk menunjukkan identitas melalui pengamatan makroskopik dan juga mikroskopik. Selanjutnya organoleptik, penilaian warna, bau, rasa, dan juga tekstur. Selanjutnya senyawa terlarut dalam pelarut seperti air ataupun etanol. Selanjutnya ada uji kandungan kimia ekstrak yaitu penapisan fitokimia. Lalu ada kadar total golongan senyawa kimia seperti flavonoid, alkaloid, dan juga yang lainnya. Yang terakhir ada kandungan kimia tertentu yaitu penetapan kadar zat spesifik seperti tanin ataupun fenol. Penetapan kadar pada sari larut ada dua. Yang pertama dalam air dilakukan dengan maserasi 24 jam dalam pelarut air dengan kloroform kemudian diuapkan dan dikeringkan. Yang kedua dalam etanol dengan cara maserasi dengan etanol 95% diuapkan dan dikeringkan untuk mendapatkan berat ekstrak. Selanjutnya ada parameter non-spesifik. Yang pertama digunakan untuk menilai kemurnian dan juga keamanan simplisia. Yang kedua ada susut pengeringan, kehilangan berat setelah pemanasan, itu menunjukkan kadar air. Yang ketiga ada bobot jenis, yaitu massa per volume pada suhu tertentu, misalnya 25 derajat Celcius. Yang keempat ada kadar air ditentukan dengan metode gravimetri atau Carl Fisher. Yang kelima ada kadar abu untuk menunjukkan kandungan mineral sisa pembakaran. Yang keenam ada kadar abu tidak larut asam, yaitu mineral yang tidak larut dalam asam sulfat encer. Yang ketujuh ada residu pelarut, yaitu sisa pelarut dari proses ekstraksi. Yang kedelapan ada residu pestisida, yaitu kandungan sisa bahan kimia dari pertanian. Yang kesembilan ada cemaran logam berat seperti Pb dan Hg. Yang kesepuluh ada cemaran mikroba, yaitu total mikroorganisme hidup dalam simplisia. Selanjutnya, ekstraksi. Pengertian ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling larut. Biasanya air dan juga pelarut organik. Prinsipnya yaitu like love like, yaitu senyawa polar larut dalam pelarut polar. Tujuan ekstraksi ada 4. Yang pertama, pemisahan zat aktif dari simplisia. Yang kedua, penanganan simplisia untuk penyimpanan. Yang ketiga, standarisasi, yaitu dosis dan juga kadar zat aktif. Yang keempat, formulasi sediaan obat. Metode ekstraksi ada dua, ada cara dingin dan juga cara panas. Untuk cara dingin itu tanpa pemanasan, dibagi juga menjadi dua, yaitu ada maserasi dan juga perkolasi. Yang maserasi yaitu perendaman serbuk simplisia dalam pelarut di mana larutan zat aktif keluar karena perbedaan konsentrasi. Yang selanjutnya itu ada perkolasi, yaitu pelarut mengalir perlahan dari atas ke bawah melalui simplisia melarutkan zat aktif. Cara panas yaitu dengan pemanasan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada reflux, yaitu pelarut dipanaskan hingga menguap lalu dikondensasi kembali ke wadah ekstraksi. Yang kedua ada soklet, yaitu penyarian berulang melalui uap pelarut yang mengembun dan melarutkan zat aktif secara terus-menerus. Yang ketiga ada digesti, yaitu penyarian dengan pengadukan terus-menerus pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Yang keempat ada dekoktasi atau dekok. Itu rebusan simplisia dalam air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya ada infusa atau infus seperti dekok yang tadi tapi hanya 15 menit saja. Ada tahapan pembuatan kapsul herbal, ekstrak bunga telang, dan ekstrak bunga rosella.
Yang pertama dilakukan itu yaitu pasca panen. Setelah bunga rosella ataupun bunga telang dipanen dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada, penyortiran. Penyortiran tuh ada 2, bertujuannya untuk memisahkan bunga yang baik dari bunga, yang rusak ataupun busuk. Yang kedua untuk menghilangkan kotoran, serangga, atau bagian tanaman lain yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada proses pencucian, dicuci dengan air bersih atau yang sudah diozonisasi untuk menghilangkan debu maupun, mikroorganisme. Selanjutnya ada pengeringan, dilakukan dengan pengeringan alami di tempat teduh atau di oven dengan pengeringan suhu rendah sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Tujuannya agar kadar air rendah itu kurang dari 10% untuk mencegah pertumbuhan jamur dan kerusakan senyawa aktif. Setelah itu ada penggilingan awal. Setelah kering, bunga dibagi menjadi serbuk kasar agar memudahkan proses dari ekstraksi. Tujuan untuk mengambil senyawa aktif dari bunga. Selanjutnya ada formulasi dan juga pencampuran bahan kapsul. Untuk membuat kapsul herbalnya, yang pertama itu ekstrak kental dari ekstrak Simplicia rosella ataupun bunga telang, ditambahkan dengan tambahan yaitu Avisel dengan pH 101, digerus hingga homogen. Selanjutnya dikeringkan menggunakan oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu ditentukan nilai moisture content serbuk kering. Yang kedua, semua bahan ditimbang sesuai dengan konsentrasi dan juga formula. Yang ketiga itu, masukkan amilum jagung, aerosil, dan ekstrak kering ke dalam mortir, diaduk hingga homogen. Yang keempat, tambahkan magnesium stearat, talak, aduk hingga homogen, lalu keringkan menggunakan oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu diayak dan ditentukan nilai moisture content, kemudian diayak kembali dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Nah, jadi bahan tambahannya itu ada Avisel dengan pH 101, talek, magnesium stearat, aerosil, amilum jagung. Selanjutnya ada proses pengemasan. Kapsul dimasukkan ke dalam blister pack atau botol plastik. Tambahkan dengan silika gel untuk menjaga kelembapan kapsul. Selanjutnya ada desain kemasan kapsul herbal. Yang pertama tuh ada kemasan primer. Kemasan primer tuh kemasan yang kontak langsung dengan produk seperti botol plastik atau botol kaca gelap untuk mencegah degradasi oleh cahaya matahari. Selanjutnya ada blister pack, tertutup rapat, aman dan juga tidak bereaksi dengan bahan kapsul. Selanjutnya ada kemasan sekunder yaitu label luar seperti box karton dengan desain menarik dan juga informatif. Biasanya informasi yang dicantumkan tuh yaitu nama produk, komposisi, kiat atau manfaat, cantum aturan pakai, dan juga nomor POM yaitu jika sudah terdaftar, ada tanggal kadaluarsa juga, dan juga nomor batch, serta produsen dan juga alamat yang memproduksi obat tersebut. Desainnya yang pertama tuh seperti warna alami, seperti ungu, biru maupun hijau itu mencerminkan bahan herbal. Yang kedua tuh ada ilustrasi bunga rosella dan juga telang sebagai visual utama dan juga fontnya harus terbaca dengan baik dan juga jelas. Halal dan juga BPOM. Cukup sekian pemaparan kesimpulan dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam semester 6 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.